mending Qualcomm atau MediaTek ya? Jadi guys, pernah nggak sih kalian ini yang punya HP MediaTek atau mungkin yang punya HP Qualcomm? Nah, menurut kalian lebih baik yang mana nih? Nah, kalau menurutku kita mungkin akan bahas di performanya dulu ya guys. Untuk MediaTek, ya sebenarnya aku juga kurang suka MediaTek sih guys. Tapi nggak apa-apa. Untuk performa MediaTek ya, di sini tuh sebenarnya MediaTek itu otaknya banyak guys, core-nya banyak yang bisa membuat MediaTek ini gampang untuk multitasking, pindah-pindah aplikasi, atau mungkin dia mau membuka banyak aplikasi itu nggak akan buat handphone kalian akan nge-lag guys. Tapi ada minusnya guys. MediaTek ini panas banget. Nah, ini nggak akan bisa dipakai buat gaming guys. Siapa di sini yang pakai MediaTek buat gaming? Coba hadapin aku. Nah guys, jadi itu dia kelebihan dan kekurangan dari MediaTek. Selanjutnya mungkin kita akan bahas dari si King Qualcomm Snapdragon. Wih, dikingin nggak tuh? Kenapa aku bilang King? Karena sebenarnya Qualcomm ini atau Qualcomm Snapdragon ya guys, kita bilangnya lebih sedikit core-nya daripada MediaTek. Tapi performanya ini sangat-sangat kenceng. Dan juga karena dia core-nya lebih sedikit dan menunjukkan ke performa, otomatis Qualcomm ini nggak mudah panas. Tapi minusnya Qualcomm ini nggak mudah untuk multitasking. Kenapa? Ya itu, karena core-nya sedikit, jadi dia nggak punya multitasking. Sekarang kita bahas dari segi baterai guys. Kalau misalkan dari MediaTek, seperti yang tadi aku bilang, karena core-nya banyak, terus pekerjaannya multitasking, otomatis muat dayanya juga lebih banyak. Nah, beda lagi sama Snapdragon guys. Karena core-nya lebih sedikit, dan musahin core-nya ke performa, otomatis baterai yang dimuat juga nggak terlalu banyak, karena penyebarannya nggak terlalu banyak guys. Tapi tetap aja kalau misalkan dipakainya gaming selama 8 jam, ya tetap boros guys, walaupun baterainya 5000 mAh, atau mungkin sampai 10.000 mAh. Kalau misalkan dipakai dengan Genshin 12 jam, itu tetap aja handphone kalian rusak dan mata kalian juga rusak. Kalau dari segi GPU guys, atau grafik prosesor unit ya guys, alias pemuatan grafiknya, ini jelas MediaTek akan kalah karena kalau misalkan Snapdragon ini emang performanya difokuskan kepada grafik dan juga FPS yang tinggi. Kalau misalkan MediaTek itu berfungsi untuk multitasking yang kencang, buka tutup aplikasi yang banyak, jadi bagus untuk orang-orang kantoran dan bukan orang-orang gaming. Nah, kalau misalkan Snapdragon yang seperti tadi aku bilang, muatan grafisnya itu lebih bagus guys. Jadi buat gaming pasti sangat-sangat lancar, apalagi untuk orang-orang yang suka main Genshin, PUBG, atau mungkin Mobile Legends. Nah, kenapa sih Qualcomm Snapdragon ini lebih unggul daripada MediaTek dari segi grafik dan juga segi performa? Nah, karena waktu zaman dulu itu MediaTek bukan sebuah perusahaan yang menciptakan prosesor, melainkan dia memproduksi prosesor untuk sebuah CD, DVD, VCD, dan juga yang lain-lain guys, yang muatannya disk ya. Tapi pada saat awal-awal kemunculan MediaTek, dia gagal menguasai pasar Qualcomm guys, karena dia belum ada lama di bidang prosesor, otomatis mungkin akan salah kalah saing ya guys. Tapi setelah dari situ dia memperbaiki kekuatan chipsetnya, tapi tetap aja tidak akan bisa mengalahkan Snapdragon. Yang pertama, biasanya MediaTek ini terpasang di HP-HP murah dan harga chipsetnya juga nggak terlalu mahal. Ya jadi harganya murah tapi performanya murahan guys. Tapi setelah dari situ, setelah perkembangan zaman, MediaTek juga ingin memasuki pasar flagship guys. Dia mengeluarkan seri tinggi tapi sayangnya tetap gagal saing dengan Snapdragon. Nah, pada 2020 akhirnya MediaTek bangkit nih guys dan bisa bersaing bersama Qualcomm dan juga menggunakan chipset flagship. Nah, untuk zaman sekarang tetap sih sebenarnya untuk segi grafik Snapdragon lebih menang. Tapi untuk segi multitasking dan juga grafik, sekarang MediaTek lebih menang walaupun ada minus-minusnya sedikit guys. Nah, jadi tetap aja pilihannya tergantung ke kalian mau menggunakan MediaTek atau mungkin untuk Snapdragon. Tapi menurutku kalau misalkan kalian pengen menggunakan MediaTek, lebih baik menggunakan seri G-Series guys. Karena G-Series ini lebih stabil dan juga performanya lebih oke. Nah, mungkin itu deh guys perbandingan antara MediaTek dan juga Qualcomm Snapdragon. Gimana nih menurut kalian? Coba ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy, see you in the next video and bye-bye. Shoo.